Laila memberikan air minum agar Farah bisa menenangkan dirinya. Ia berharap setelah Farah meminum, maka wanita itu tidak akan lagi merasa ketakutan. Wajah Farah pucat sekali saat Rida dan Ayu membawanya ke rumah keluarga Prawira. Mereka belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun jika dilihat dari bagaimana kondisi Farah saat itu, sudah jelas pasti ada sesuatu yang terkaitan dengan makhluk halus dan dia saat ini sedang menanganinya. "Bagaimana? Sudah jauh lebih enteng, Far?" tanya Rida begitu pelan. Ayu mengusap rambut Farah dengan lembut, sekaligus membantu menyeka keringatnya yang bercucuran sejak tadi. Farah masih mencoba untuk melupakan hal yang mengerikan yang hampir saja terjadi kepadanya. "Dia," lirih Farah. "Tenang saja, dia pasti bisa menangani kakak sepupumu. Aku yakin dia jauh lebih sanggup daripada siapapun yang ada di sini. Kita tunggu saja kabar darinya di sini, seperti yang dia mau. Kamu harus tetap aman, apapun yang terjadi," ujar Ayu berusaha meyakinkan Farah. Farah kembali memejamkan kedua matanya dan tubuh kembali gemetar seperti tadi. Rida segera memeluknya dari samping agar rasa Farah takut segera mereda. Fikri masih memperhatikan bersama Eman dan Laila. Mereka tidak berani bertanya-tanya karena mereka bahkan tidak mengenal siapa Farah. Deden datang tak lama kemudian bersama Zainal. Hari Minggu membuat kedua pria itu bisa bebas kemana saja tanpa perlu memikirkan pekerjaan. "Ada apa, Fik? Siapa wanita yang sedang dipeluk oleh Rida?" tanya Zainal. "Namanya Farah, tapi aku nggak tahu siapa wanita itu. Intinya, dia adalah teman bagi Rida, Ayu dan Nondia," jawab Fikri. "Terus, dia kemana saat ini? Kok dia tidak kelihatan?" tanya Deden. "Kenapa? Kamu mau cari perkara lagi sama Nondia untuk menikmati pukulan lainnya? Wajahmu biru tuh, kompres sana," saran Fikri. Zainal berusaha keras untuk tidak tertawa di depan Deden. Ia jelas tidak mau mendapat omelan dari pria itu. Jika sampai ada tawa yang lolos dari mulutnya, Rida kini tampak melepaskan pukulan dari Farah. "Mas Raga nggak pernah begitu sebelumnya, meskipun dia tidak pernah membicarakan soal ilmu penjerat yang diberikan oleh kakek kami sebelumnya beliau meninggal. Aku tahu persis kalau dia sebenarnya tidak menginginkan ilmu itu. Dia jarang memakainya. Dia berusaha keras menghindar dari bisikan yang selalu terjadi di telinga kirinya. Ketika berhadapan dengan seorang yang dirasa cocok untuk dijerat, hanya beberapa kali dia menuruti bisikan itu. Setelahnya, dia tidak pernah lagi menuruti apapun. Lalu akhirnya Mas Raga bertemu dengan dia. Hal itu sepertinya memicu bisikan yang dia dengar, hingga Mas Raga tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Apapun yang membisik di telinga Mas Raga sudah pasti sangat menginginkan dia, sehingga memaksa Mas Raga sampai jauh itu. Jelas Farah sambil menahan tangis. Deden, Fikri, dan Zainal berusaha keras mencerna hal yang tengah Farah katakan. Mereka benar-benar tidak paham sekaligus merasa penasaran soal siapa itu Raga dan di mana dia bertemu dengan dia. "Kalau boleh tahu, Nak, Farah tinggal di mana? Apakah Nak Farah tinggal di desa ini?" tanya Laila yang sejak tadi terus memperhatikan Farah. Rida dan Ayu pun langsung menatap satu sama lain, lalu menoleh ke arah Laila dan Eman. "Farah juga warga sini, Bule. Dia putri dari keluarga Wardana," jawab Rida mewakili Farah yang ragu untuk memberi jawaban. Kedua mata Deden pun langsung membola saat mendengar Rida yang katakan tentang siapa Farah sebenarnya. Laila, Eman, dan Fikri tidak berani berkomentar, karena dia jelas tidak mempermasalahkan tentang siapa Farah sebenarnya ketika memutuskan untuk berteman dengan wanita itu. "Jadi, laki-laki bernama Raga yang kau maksud sejak tadi adalah Raga Wardana, benar begitu? Apakah dia ada di rumah keluarga Wardana saat ini?"
Tanya Deden terdengar begitu marah. Kenapa memangnya Mas? Tanya Ayu yang mendadak bangkit dari kursi sambil menatap sengit ke arah Deden. Zainal dan Fikri tidak berani buka mulut sama sekali ketika melihat ekspresi marah di wajah Ayu. Ada masalah kalau dia saat ini sedang berada di rumah keluarga Wardana, lanjut Ayu. Kenapa kamu harus menanyakan lagi? Kamu dan semua orang yang ada di sini jelas tahu persis ada masalah apa antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana. Bahkan perempuan yang sedang kalian tenangkan itu juga pasti tahu apa masalahnya. Jawab Deden semakin emosi. Terus kenapa? Kan yang bermasalah keluarga Prawira dan keluarga Wardana, bukan antara dia dengan Raga ataupun Farah. Kok jadi Mas Deden yang sewot? Dia saja yang jelas-jelas putri dari keluarga Prawira tetap santai dan malah pusing soal masa lalu dua keluarga yang bertikai. Kok sekarang Mas Deden yang seperti kebakaran jenggot? Sindir Ayu. Zainal tidak menduga kalau Ayu bisa bicara sampai jauh itu demi membela dia dan ataupun yang dia inginkan. Padahal selama ini setahu Zainal, Ayu adalah orang yang paling masa bodoh dengan urusan orang lain. Nggak usah sok pahlawan Mas, dia nggak butuh pahlawan untuk menyelamatkan dirinya. Dia bisa jaga diri sendiri. Jadi, jangan pernah Mas Deden mencoba melangkahkan kaki ke rumah keluarga Wardana untuk menyeret dia pulang. Dia akan pulang kalau urusannya sudah selesai. Dan kalau Mas Deden tetap nekat, aku akan membuat Mas Deden babak belur pagi ini. Ancam Ayu tidak main-main. Sebuah gunting telah berada di tangan dia. Rosa sendiri yang memberikan gunting itu setelah mengambil dari dalam rumah. Dia meraih tangan Raga yang masih belum sadarkan diri di pangkuan Yunus. Safira dan Irham telah berada dekat mereka sejak tadi, meski sebenarnya mereka ingin mencari keberadaan Farah. Keadaan Raga dan apa yang dia lakukan rasanya tidak ingin mereka lewatkan. Wanita itu tampak mencoba doa sebelum akhirnya menggunting benda yang terikat mati pada lengan kiri Raga. Dia kemudian mengambil benda itu menggunakan sapu yang ada di sakunya agar bisa segera dijauhkan dari Raga setelah benar-benar terlepas. Kedua mata Raga mengecap pelan saat kemudian. Kesadarannya telah kembali meski seluruh tubuh pria itu masih lemas luar biasa. Raga bisa melihat wajah kedua orang tuanya yang kini menatap penuh rasa lega. Ia juga bisa melihat wajah paman dan bibinya serta wajah dia yang masih berada di halaman rumah keluarga Wardana. Akhirnya, kamu bangun nak. Akhirnya. Alhamdulillah, potong dia tepat di telinga Rosa. Ucapan hamdalah lebih dulu agar putra Anda semakin terlindung dari Anda tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Rosa menoleh ke arah dia dan dia memberi isyarat agar hal tersebut dilakukan oleh Rosa. Rosa pun kembali menatap Raga seraya tersenyum di tengah tangisan yang begitu pelan. Alhamdulillah kamu sudah bangun nak. Alhamdulillah karena kami tidak kehilangan kamu. Lirih Rosa yang kemudian memeluk Raga dengan erat. Dia pergi dari sana tanpa mengatakan apapun dan bahkan tanpa berpamitan. Ia tidak ingin mengganggu dan memilih segera kembali ke rumahnya untuk mencari keberadaan Farah. Dia memasuki gerbang rumahnya tak lama kemudian, semua mata yang ada di sana menatap ke arahnya dan tampak begitu khawatir. Dia sendiri langsung tersenyum ketika melihat keberadaan Farah yang masih bersama Rida dan Ayu. Deden mencoba ingin bicara dengan dia, namun dia tidak menghiraukan keberadaan dan bahkan tidak melihat ke arahnya seperti biasa. Dia bersikap seakan Deden tidak ada lagi di sana. Wanita itu hanya menyapa Zainal dan Fikri, lalu mendekat pada Farah yang langsung bangkit untuk memeluknya. Kenapa kamu nangis? Semuanya sudah selesai, Far. Raga baik-baik saja dan insya Allah tidak ada lagi yang mengganggunya. Kamu tidak perlu khawatir.
dan tidak perlu merasa takut lagi. Ayo, kami akan mengantarmu pulang. Tadi kamu mau bilang mau cerita sesuatu pada kami, bukan? Kami bertiga jelas akan menagih cerita yang kamu janjikan. Ajak dia, sambil merapikan rambut Farah yang sedikit berantakan. Non dia mau pergi lagi. Sarapan dulu non. Dari tadi pagi non belum sedikit pun menyentuh makanan dan malah kabur. Ayo, masuk dan makan dulu. Omel Laila sambil menyeret dia beserta Rida, Ayu dan Farah ke dalam rumah. Tapi bule, dia hendak protes. Tidak apa-apa, tapian, pokoknya non harus sarapan. Tegas Laila tidak ingin dibantah. Deden masih terdiam di tempat setelah dia mengabaikan keberadaannya. Zainal dan Fikri kini menatap ke arah Deden, namun tidak tahu harus mengatakan apa pada pria itu. Non dia mungkin masih marah padamu setelah kejadian semalam, Den. Sabar saja, nanti juga keadaannya akan baik lagi jika marahnya non dia sudah mereda, ujar Fikri. Mungkin sebaiknya mulai sekarang jangan pernah lagi kamu ikut campur dengan urusan dia. Dia seperti benar-benar tidak suka jika urusan dicampuri terlalu jauh dan juga tidak suka jika langkahnya terus-menerus dijegal oleh seseorang. Kamu harus memahami dia, Den. Dia bukan wanita lemah seperti yang kamu pikirkan. Bahkan aku pun tahu persis bahwa dia tidak membutuhkan pahlawan. Tambah Zainal agar Deden paham. Deden pun mendadak tertawa, namun entah mengapa tawanya terdengar cukup sinis bagi Fikri dan Zainal. Dia mengabaikan aku dan menganggap aku seakan tidak ada, hanya karena aku merasa khawatir akan keselamatannya. Lalu, dengan santainya dia justru membantu putra dan putri dari satu keluarga yang sudah memberi keluarganya sendiri kutukan. Hingga tidak ada yang tersisa dari keluarga Prawira selain dirinya. Apakah kalian merasa hal itu adil bagiku? Apakah menurut kalian itu adalah hal yang wajar? Berikan aku jawaban, baru aku berhenti untuk mencampuri urusan dia, tegas Deden. Pria itu pun pergi dari halaman rumah keluarga Prawira menuju rumahnya sendiri. Zainal dan Fikri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena keras kepalanya Deden sejak dulu sangatlah sulit untuk ditaklukkan. Deden kenapa ya? Heran aku sama tingkah dia akhir-akhir ini, ujar Fikri. Masa kamu gak paham, Fik? Dia itu suka sama dia, makanya mati-matian mencoba melindungi dia dan terus ada di sekitar dia dalam kondisi apapun. Tapi, kamu tahu sendiri kalau dia tidak pernah mau memusingkan soal-soal seperti itu. Bahkan selama ini, dia masih belum pernah suka pada seorang kan? Farah benar-benar diantar pulang oleh dia, Rida, dan Ayu setelah mereka sarapan di rumah keluarga Prawira. Safira dan Irham tampak lega saat melihat putri yang mereka sudah kembali dan tidak lagi terlihat ketakutan seperti tadi. Yunus melihat kedatangan dia dan segera memberitahu Rosa yang masih menemani Raga beristirahat di ruang tengah. Raga sendiri kini ikut bangkit dari sofa saat mendengar dari ayahnya bahwa dia kembali ke rumah keluarga mereka. Aku kekenyangan, ungkap Farah. Bule Laila kalau menyajikan sesuatu memang tidak pernah pakai takaran, Far. Maklumin saja, saran Rida. Safira tertawa pelan saat mendengar keluhan Farah. Farah yang masih jarang bisa makan banyak, jelas tidak bisa lari dari ketika disodorkan makanan oleh Laila. Beda halnya dengan dia dan Ayu yang memang sudah terbiasa makan sampai habis ketika Laila menakar makanan untuk mereka. Kedua wanita itu terlihat bebek saja dan masih bisa tersenyum cerah di hadapan Farah maupun Rida. Nggak usah cengar-cengir. Kami berdua tahu kalian datang sedang bersorak dalam hati atas penderitaan yang kami alami, omel Rida. Tebakan macam apa itu? Siapa yang bilang kami sedang bersorak di atas
Penderitaanmu dan Farah yang ada di dalam hatiku saat ini justru berbuat niat untuk mengadakan acara makan bersama setiap minggu pagi. Kalian berdua jelas akan menjadi tamu undangan utama di rumah keluargaku, balas dia sambil menahan tawa. Kedua mata Farah membola dalam sekejap. Farah pun langsung menarik lengan Rida agar ikut bersamanya ke dalam rumah, demi menghindari niatan lainnya dari Ayu yang belum sangat tercetus. Kalian mau kemana? Ini giliran aku menyetuskan ide yang bersirat di kepalaku sejak tadi untuk kalian berdua. Omel Ayu yang merasa tidak terima karena ditinggalkan, ia segera mengejar Farah dan Rida. Dia baru saja bangkit dari kursi di teras rumah itu dan hendak ikut masuk. Namun langkahnya dengan cepat segera dicegah oleh Rosa. Yunus tampak memapah Raga dari dalam rumah dan baru saja di ambang pintu di rumah sebelah. Dia bisa melihat sosok pria itu dan mulai merasa khawatir dengan keadaannya. Kami ingin bicara, ujar Rosa. Iya boleh, tapi bicaranya di rumah saja, biar putra Anda bisa istirahat. Dia pasti jauh lebih butuh istirahat daripada ikut bicara denganku, tanggap dia. Raga mendengar hal itu, diam-diam ia merasa senang karena dia ternyata peduli dengan keadaannya. Yunus pun kembali memapah Raga ke dalam rumah, namun Raga menolaknya dibawa ke kamar. Pria itu ingin ikut berada di ruang tamu bersama kedua orang tuanya yang akan bicara dengan dia. Dia benar-benar datang ke rumah itu dan duduk pada sofa tunggal yang ada di hadapan sofa lainnya. Raga terus menatapnya, namun dia justru hanya fokus pada Rosa dan Yunus. Begini, kami ingin berterima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk Raga, ujar Yunus memulai. Dia tampak mengubah ekspresi saat mendengar Yunus bicara. Hal tersebut jelas membuat Rosa Yunus ingin tahu alasan di balik perubahan ekspresi wajah itu. Maaf, bolehkah aku sedikit melarat yang Anda katakan? Tanya dia. Silakan, Yunus memberi izin. Kalian ingin berterima kasih atas apa yang aku lakukan untuk Farah agar Raga tidak menyerang ke arahnya, ujar dia. Raga kini terlihat ingin mendapatkan penjelasan atas apa yang didengarnya saat itu. Aku tidak punya niat untuk mencampuri urusan Raga pada awalnya. Aku datang ke sini bersama kedua sahabatku untuk menemui Farah. Karena kami sudah bersepakat akan bertemu, dan karena tadi Raga hendak menyerang Farah saat dia kehilangan kendali atas dirinya, maka aku putuskan untuk ikut campur dengan urusannya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Farah di lain waktu. Aku harap Anda berdua tidak merasa kesal setelah mendengar niatku yang sebenarnya. Aku hanya berusaha jujur di hadapan kalian, termasuk di hadapan Raga sendiri. Itulah alasannya sehingga kamu tidak membalas pesan yang aku kirimkan semalam, karena kamu tidak pernah memiliki niat untuk menjadikan aku sebagai orang yang perlu kamu perhatikan. Tanya Raga pelan dan penuh rasa takut. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu